Baik, itu pembahasan tentang mubtada dan khobar. Nah, untuk mengakhiri pembahasan kita, maka kita perlu perhatikan beberapa catatan penting supaya pembahasan ini lebih mudah untuk dapat dipahami. Yang pertama, kita perhatikan susunan mubtada dan khobar membentuk jumlah ismiyah. Ingat, kita sudah belajar jumlah ismiyah. Nah, susunan mubtada dan khobar itu membentuk jumlah ismiyah. Sedangkan susunan fi'il dan fa'il membentuk jumlah fi'liyah. Nah, ini sebagai tambahan ilmu ya. Kalau mubtada dan khobar itu bentuknya jumlah ismiyah. Kalau fi'il dan fa'il itu jumlah fi'liyah. Contohnya, al-muslimu hadara. Ini jumlah ismiyah, diawali dengan isim. Kemudian kalau hadara al-muslimu, dia adalah jumlah fi'liyah karena dia diawali dengan fi'il. Baik. Kemudian catatan yang kedua, apabila khobar berupa jumlah fi'liyah yang fa'ilnya berupa dhamir. Ingat, apabila khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah yang fa'ilnya berupa dhamir. Kita sudah belajar tentang fi'il-fi'il bersama dengan dhamirnya. Baik, maka harus mengikuti mubtada'nya dari sisi bilangan dan jenisnya. Karena dia memang sebagai khobar. Apabila dia berupa jumlah fi'liyah yang fa'ilnya berupa dhamir, maka dia harus mengikuti mubtada' dari sisi bilangan dan jenisnya. Contoh, misalnya al-muslimu hadara. Hadara, dia jumlah fi'liyah, fa'ilnya kan dhamirnya dhamir mustatir. Maka dia mengikuti mubtada dalam sisi bilangan dan jenis. Al-muslimu mufrad, hadara juga bentuknya mufrad ya. Al-muslimu untuk mudzakkar, hadara juga untuk mudzakkar. Baik, misalnya kita rubah menjadi bentuk jamak, misalnya al-muslimuna hadaru. Ingat, khobarnya juga harus dijamakkan. Kita kan sudah belajar tasrif. Hadoro, hadoro, hadoru. Nah, ini untuk bentuk jamak. Sehingga hadoru di sini adalah harus diikutkan dalam sisi bilangan dan jenisnya. Hadoru dia bilangan jamak untuk jenis mudzakkar. Tapi misalnya untuk perempuan, al-muslimatu hadarat, maka hadarat di sini untuk jenis perempuan dan bilangannya kan mufrad. Misalnya kita jadikan jamak ya, mudah ya. Al-muslimatu hadarna. Nanti silahkan ditasrif sendiri. Baik, kemudian catatan yang ketiga. Ini juga catatan yang penting sebagai tambahan ilmu. Terkadang letak khobar didahulukan daripada mubtada. Ya, enggak harus mubtada itu diletakkan di awal dari suatu jumlah. Ini terkadang. Terkadang khobar didahulukan daripada mubtada. Nah, khobar ini dinamakan khobar muqaddam dan mubtada'nya dinamakan mubtada' muakhar. Baik, contohnya misalnya fil baiti rajulun. Di dalam rumah itu ada seorang laki-laki. Kemudian indi fulusun. Di sisiku ada uang, maksudnya aku punya uang. Ini kita lihat khobarnya adalah fil bait. Khobarnya kan dia berbentuk khobar murakkab yang merupakan syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah. Atau dapat pula kita katakan ya biasanya kalau khobarnya itu syibhul jumlah nanti dia terkadang didahulukan ya. Terkadang didahulukan. Pembahasannya ya mungkin tidak kita sampaikan di sini. Baik. Kemudian catatan yang keempat. I'rab dari khobar yang berbentuk murakkab adalah fi mahalli raf'in. Jadi dia bukan rafa, akan tetapi fi mahalli raf'in. Karena dia satu susunan ya. Dia tidak kita katakan i'rabnya rafa. Misalnya pada contoh ya yang dilihat pada contoh yang khobar berbentuk sibul jumlah misalnya. Dilihat jar majrur misalnya kita ambil contoh Muhammadun fil bait. Di sini fil baiti dia tidak kita katakan marfu. Marfu dari mana? Wong ada huruf jarnya.
Kemudian al-bait kan dia majrur. Maka satu susunan fil baiti dia adalah berbentuk khabar yang i'rabnya adalah fi mahalli raf'in, atau dia menempati rafa', ya menduduki posisi rafa', dan dia bukan marfu'. Ini supaya untuk dapat dipahami. Karena fil bait lu katanya tadi khabar dia marfu'. Kenapa kok enggak fil baitu? Loh, karena ada huruf jarnya, dan ini dia berbentuk murakkab. Maka i'rabnya adalah fi mahalli raf'in, dan dia tidak marfu'. Tayyib, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami.